yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu yang terpujilah Sang Tuhan, terpujilah Sang pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan peristiwa yang diperingati oleh seluruh dunia, khususnya anak-anak Tuhan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak memperingati hari-harinya, tetapi kita memaknai apa
yang terjadi. Dan biarlah kita semua boleh bersikap seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati, kita mau berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena semua kejadian, oleh semua kehidupan kami Tuhan. Semuanya ada dalam rencana kasih-Mu yang mulia, yang besar ya Bapa. Secara khusus hari ini ya Bapa di sorga, kami umat-Mu memperingati Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Ya Bapa, mari Tuhan yang nyatakan isi hati-Mu secara khusus bagi setiap kami Tuhan. Di rumah kami masing-masing, di zaman kami ini Tuhan, supaya kami tidak lengah, kami tidak lalai, tapi sungguh kami menanti-nantikan kedatangan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan yang urapi, demikian semua jemaat Tuhan yang ambil bagian, yang mengikuti di rumah, di sekretariat, di tempat kos, di manapun ya Bapa di surga. Mari Tuhan yang lawat kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar secara khusus merenungkan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada konteks kita pada hari-hari ini. Slide selanjutnya. Di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11 tentang kedatangan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji Tuhan, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ketika Tuhan Yesus Kristus ke surga, dikatakan oleh malaikat-malaikat, "Hei orang-orang Galilea, tidak perlu bengong. Yesus yang engkau saksikan naik begini, nanti saatnya dia akan datang seperti cara itu juga." Artinya Bapak Ibu saudara-saudariku, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi lebih penting lagi mengingatkan saya dan engkau bahwa Tuhan Yesus dia kembali ke surga, tapi ada saatnya nanti dia akan datang kembali. Dan saya sengaja menampilkan cetak tebal supaya dalam waktu-waktu menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita jadi bukan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan bilang begini, di ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Perlu urusin tentang masa itu. Tetapi yang penting, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, saudara-saudariku, saatnya Tuhan Yesus sudah selesaikan tugasnya, tetapi sebelum pergi, Tuhan bilang, yang perlu bagi kamu bukan urusin kapan saya datang lagi. Itu penting, tetapi yang menjadi tugasmu, kamu harus jadi saksiku. Puji Tuhan. Kemudian selanjutnya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian di Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 13, firman Tuhan demikian tuliskan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ini surat kepada jemaat di Philadelphia. Inilah firman
dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian ayat yang ke-10, firman Tuhan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menanti aku, maka aku pun akan dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sekali lagi, karena engkau turuti firmanku untuk tekun menantikan aku, karena engkau jemaat Tuhan menuruti firman Tuhan Yesus untuk tekun menantikan Tuhan Yesus datang kembali, maka aku pun, maka Yesus akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Hari pencobaan itu pasti datang. Tuhan Yesus bilang akan datang, tetapi aku akan melindungi engkau atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hari pencobaan itu akan datang. Kemudian ayat 11, aku datang segera. Ganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, saudariku, siapa bertelinga? Adakah yang tidak punya telinga? Mungkin. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus ini pakai kiasan. Siapa bertelinga? Dengar. Penting sekali. Ya, jadi pencobaan itu pasti datang untuk mencobai semua yang tinggal di bumi ini. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan Yesus dengan caranya Tuhan, dia akan melindunginya. Dan ayat 11 katakan, Tuhan Yesus bilang, aku datang segera. Jadi kalau hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, peringati Tuhan Yesus naik ke surga, lebih penting lagi Tuhan bilang, aku datang segera. Aku datang segera. Oke. Kemudian ada beberapa ayat dalam Wahyu pasal 22, ayat 7, Tuhan Yesus katakan, sungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. I'm coming soon. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 20, Wahyu 22. Ia yang memberi kesaksian tentang semua berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudariku, Tuhan Yesus Kristus waktu dia naik ke sorga, malaikat bilang, hei, kamu jangan bengong. Dia yang naik ke sorga ini nanti akan datang. Kemudian berulang kali di kitab Wahyu Tuhan katakan, aku datang segera. I'm coming soon. I'm coming soon. Saya datang segera. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kita memperingati kenaikannya, tetapi lebih penting lagi, mari saya dan engkau berjaga-jaga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, pertanyaan renungan bagi kita malam hari ini. Apakah benar saya dan engkau sungguh-sungguh menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus? Apakah kita rindu, aduh, kapan ya Tuhan Yesus datang ya? Aduh, pengen sekali supaya Tuhan Yesus segera datang. Apakah saya, engkau, kita, jemaatnya sungguh-sungguh menantikan? Katakan, barang siapa yang menanti-nantikan aku akan melindungi mereka dari pencobaan-pencobaan di akhir zaman. Pencobaan yang lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Renungkan, malam hari ini, saudara-saudariku, adakah kerinduan kita, Tuhan Yesus, kapan datang? Segeralah datang. Kami sungguh menanti-nantikan Engkau. Puji Tuhan. Ya. Lanjut, Bapak Ibu, saudara-saudariku, di Lukas pasal yang ke-12,
Ini yang menjadi topik kita pada hari ini, yang sikap yang perlu bagi saya dan engkau. Lukas pasal 12, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-48. Judul perikopnya itu kewaspadaan. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ayat 39, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka. Sekali lagi ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Ayat 42, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ada dua sikap hamba, ya, ada tiga sebenarnya. Ada hamba yang bilang, lama ini Tuhanku ini tidak datang-datang. Katanya Tuhan Yesus mau datang, tapi begini-begini aja hidup kita ini. Ya sudahlah, begini-begini. Sikap ada hamba yang sikapnya begitu. Tidak datang-datang tuannya. Akhirnya apa? Tugas yang tadi diberikan oleh tuannya dilalaikan, tidak dikerjakan. Bahkan dia hidup foya-foya, dia nikmati apa yang diingini hatinya, bukan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Ada hamba juga yang dikatakan berbahagialah hamba, ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ada hamba yang waktu tuannya datang, ini kiasan tuan dan hamba. Waktu tuannya datang didapati dia sedang mengerjakan tugas yang diperintahkan. Oh, tuannya senang sekali mendapatinya. Terus tuannya sendiri yang bilang, oh berbahagialah kamu. Bukan hambanya bilang, yes saya berkenan. Bukan, tapi tuannya bilang, kamu berbahagia kamu. Kamu sudah lakukan tugasmu. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus naik ke sorga, tapi ada saatnya nanti dan dia janji datang segera. I am coming soon. Saya datang segera, dan berbahagialah anak-anak Tuhan yang didapati oleh Tuhan Yesus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan padanya dalam hidupnya. Ada juga satu posisi anak Tuhan yang agak di tengah-tengah. Dia tahu sih ya bahwa
Tugasnya akan datang. Dia tahu apa yang menjadi tugasnya, tapi dia tidak kerjakan dengan sepenuh hati. Firman Tuhan bilang dia akan dapat banyak pukulan. Jadi ya nanti-nantikan Tuhan juga iya, dia nanti-nantikan Tuhan, tapi dia nggak kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Dan dia akan dapat banyak pukulan. Bapak Ibu saudara-saudariku, masuk di mana saya dan engkau? Ya kita sama-sama berdoa, kita juga sama-sama saling mendorong satu dengan yang lain, kita sama-sama antusias supaya kita terhitung dalam hamba-hamba yang berbahagia itu. Amin. Karena didapati oleh Tuhan Yesus, kita sedang mengerjakan apa yang diperintahkan. Bukan mengerjakan apa yang kita kehendaki sendiri. Puji nama Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya. Berikutnya, mari kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudariku, hari-hari ini ya saya mengambil analogi ini. Analogi. Kata Pak Presiden Jokowi, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19. Waduh, bagaimana ini? Kita harus hidup berdamai dengan virus. Ada yang nyeletuk. Terus kalau virusnya tidak mau berdamai, bagaimana? Nah, virus bisa diajak gencatan senjata kah? Belum ketemu vaksinnya ini untuk menghalangi virusnya. Kemudian ada pernyataan, kita harus hidup berdamai. Nah, dan cara hidup berdamai dengan virus COVID-19 ini, inilah yang akan disebut jadi new normal. Bersiap, kita harus bersiap untuk kehidupan normal baru. Apa itu normal baru? Apa itu new normal? Apa itu berdamai dengan COVID? Nah, saya akan mengambil satu kisah kejadian yang saya dapati waktu saya sekolah di Belanda. Slide berikutnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, secara singkat bahwa kita tahu bahwa posisinya Belanda itu, kata ini majalah The Guardian, bilang bahwa setengah Belanda itu posisinya berada di bawah sea level, di bawah permukaan laut. Sehingga potensi untuk mereka mengalami banjir dan tenggelam untuk setengah wilayahnya itu sangat besar. Oleh karena itu sejak dulu bangsa Belanda, Nederland ini, Holland ini membangun dam yang raksasa di Rotterdam, di dam raksasa, sehingga mereka sangat ahli, sehingga kalau kamu belajar dam itu ahlinya banyak, ahli water manajemennya itu di Belanda, ahli dam di Belanda, karena mereka yang mengalami kendala itu. Jadi bagaimana supaya kita tidak tenggelam, kita harus bangun dam. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah mereka bangun dam itu untuk mengantisipasi global warming. Kalau global warming, kemudian kita sudah berada, tanah kita berada di bawah permukaan laut, kemudian es di kutub itu mencair, permukaan air laut tambah tinggi. Wah, ini yang sudah selisih 4 meter dengan Amsterdam, aja bisa naik sampai berapa meter, tenggelam kita. Itu yang dikhawatirkan oleh bangsa Belanda, sehingga mereka investasi sangat mahal untuk membangun dam-dam raksasa, dan mereka menjadi ahli di situ. Tetapi kemudian berjalan dengan waktu sampai saat ini belum pernah terjadi yang namanya banjir besar yang mereka sudah prediksi itu. Sedangkan biaya untuk perawatan dam-dam raksasa ini, orang-orang yang harus menjaganya apa semua, itu harus dikeluarkan terus oleh pemerintah. Biayanya besar. Banjirnya tidak pernah datang. Puluhan tahun, tapi biaya besar datang. Krisis ekonomi, masyarakat sudah kesulitan uang, tapi dam ini harus dipelihara. Akibatnya pemerintah, masyarakat Belanda katakan begini, wah kalau kita begini terus, habis uang kita. Pakai apa lagi untuk melayani masyarakat? Tidak bisa begini. Nah, terus ini The Guardian bilang begini, the Dutch solution to floods, solusi Belanda terhadap banjir, live with water. Mari hidup dengan air. Jangan perangi itu, jangan dilawan. Jadi istilahnya kalau dulu bangsa Belanda berusaha menahan air di luar Belanda, nah sekarang bilang ayo air silakan masuk, kita mau hidup berdamai dengan air. Nah itu istilahnya hidup berdamai dengan air. Tidak dicegah lagi air masuk. Karena kalau dicegah biayanya mahal sekali dan tidak pernah terjadi banjir besar yang diprediksi itu. Akhirnya mereka izinkan masuk dan solusinya mereka buatlah berbagai macam kolam, berbagai macam, dan ya itu kalau gambar-gambar yang dibawa seperti itu. Indahnya Belanda,
Bukan karena memang dari awal sudah bagus begitu. Bukan, mereka sengaja mengatur supaya air bisa masuk ke lingkungan mereka. Nah, jadi indah ya. Yang di tengah itu Groningen, di mana saya pernah tinggal setahun waktu kuliah di sana. Tiap ke pasar lewati, indah sekali suasananya. Yang di kanan kiri itu lokasi wisata juga. Kita bilang mungkin lokasi wisata. Kalau kita bilang di Sebango juga ada seperti ini. Sebango itu terbentuk dari alam. Nah, kalau di Belanda mereka harus membentuk itu sengaja untuk mengundang air. Kalau luapannya tinggi, silakan masuk. Nah, ini yang istilahnya berdamai dengan air. Potensi banjirnya, airnya itu tetap ada, tetapi bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dengan air tanpa perlu mengeluarkan biaya yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, berikutnya slide-nya. Itu juga yang dimaksud dengan mari berdamai dengan COVID-19. Corona ini katanya tidak akan hilang. Nah, tidak akan hilang. Terus, apakah kalau corona tidak akan hilang? Terus, pasar selalu tutup terus saja kalau gitu selama corona tidak ada. Anak-anak tidak usah sekolah lagi, kan ya, tetap di rumah, work from home. Yang pegawai-pegawai dirumahkan. Apakah begitu? Lama-kelamaan mati ekonomi negara-negara. Lembaga-lembaga keuangan dunia, World Bank apa semua, memprediksi hanya 3 negara yang bertahan dalam pertumbuhan ekonomi yang positif. Cina, India. Yang lainnya negatif tahun 2020. Indonesia pun itu turun. Pertumbuhan ekonominya hanya sekitar 2,5%. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Jemaat Tuhan masih positif. Kalau sampai pertumbuhan ekonomi negatif, terus negara tidak bisa lagi membayar utang infrastruktur apa semua, tidak bisa melayani masyarakat, terjadi chaos, maka dampak kekacauan yang lebih besar yang akan timbul. Nah, inilah yang mengakibatkan Pak Presiden, para pemerintah mengambil keputusan, wah tidak bisa dengan cara seperti ini kita menghadapi corona ini. Nah, itu dibilang, jadi mari corona tidak akan hilang, tetapi mari kita akan hidup dengan kenyataan corona ada. Nah, istilahnya berdamai begitu. Nah, tetapi mari kebiasaan-kebiasaan yang normal itu kita kerjakan. Cuci tangan, kalau memang tidak perlu keluar rumah ya tidak perlu keluar rumah, terus pakai masker, dan ya istilahnya pola hidup sehat, normal. Selanjutnya, ya jadi hidup normal baru itu artinya kalau normal itu sebenarnya hal biasa, bukan hal yang baru. Emang sejak cuci tangan itu baru dikenal waktu COVID. Masker itu apakah hanya dikenal waktu COVID? Kan bukan. Waktu kebakaran asap juga, kebakaran hutan kita juga sudah pakai masker. Jadi bukan hal baru, itu hal normal, bukan luar biasa. Nah, dikatakan baru karena harus diterapkan secara radikal. Kalau dulu kita mungkin enggan, aduh keluar rumah, cukup pakai helm. Nah, sekarang mungkin harus ditambahin pakai masker, tidak usah sembarang ke sana kemari. Nah, ini yang akan menjadi gaya hidup bukan hanya di negara Indonesia, tetapi menjadi gaya hidup di berbagai negara, disebut new normal. Normal tapi baru. Nah, begitu. Ya, kedepannya seperti apa? Katanya ada wacana untuk pegawai-pegawai yang usia 45 tahun itu silakan kerja, 45 tahun stay work from home. Bahkan nanti katanya ada wacana pensiun usia 45 tahun. Mungkin ini bentuk-bentuk kebijakan untuk normal baru itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi normal, hal biasa, bukan luar biasa, tapi baru. Diterapkan secara radikal, agak maksa. Begitu ya, itu penjelasannya. Terus apa kaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan rencana kedatangannya? Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudariku, mari renungkan, malam hari ini renungkan. Tuhan Yesus katakan, aku segera datang. I'm coming soon. Aku segera datang. Amin. Engkau percaya Tuhan Yesus segera datang? Iya, dia katakan, aku segera datang. Terus, bagaimana sikap hidup saya dan engkau? Kalau kita tahu Tuhan Yesus akan segera datang, apakah kita akan masuk dalam gaya hidup yang normal baru itu? Atau, enggak datang-datang juga Tuhan Yesus. Kita hidup seperti sebelumnya saja. Selanjutnya, kalau seseorang berkata kita hidup seperti sebelumnya saja, itu tadi hamba yang di Lukas pasal 12 ayat 45.
Tuhanku tidak datang-datang. Tuhan Yesus ini kok nggak datang-datang, nggak tahu juga ah. Ya sudahlah, kita hidup seperti ini saja. Tidak ada perubahan radikal dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan rohaninya. Baca Alkitab gayanya begitu-begitu, ibadah begitu-begitu gayanya, doa begitu-begitu, tetap begitu-begitu. Tidak ada perubahan radikal. Itu yang berkata, Tuhanku tidak datang-datang. Begini-begini saja. Ini kita kekristenan ini sudah 100 tahun di pulau ini, misalnya begitu. Sebaliknya, satu sikap yang satunya lagi, bagaimana sikap kita, terus dibilang, saya mau hidup dalam normal baru, new normal. Itu sikap yang diungkapkan di Lukas pasal 12, ayat 36 sampai 37a. Seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika dia datang. Dia sangat menanti-nantikan dulu. Kapan Tuhan Yesus datang ya? Kapan Tuhan Yesus datang? Aduh, saya mau, kalau Tuhan datang, saya mau tunjukkan nih pekerjaan saya nih. Kalau Tuhan Yesus datang, saya mau lapor nih. Ini yang saya sudah kerjakan. Wah, itu hamba yang sangat menanti-nantikan Tuhannya. Tapi kalau dia nggak ngerjain sesuatu, aduh, jangan dulu lah Tuhan datang. Belum siap kayaknya ini. Nah, tapi kalau dia sangat menanti-nantikan Tuhan, dia pasti bilang, segera Tuhan, saya mau lapor, ini yang sudah saya kerjakan, ini yang sudah saya kerjakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, itu new normal. Apa itu sesuatu yang baru? Bukan, itu perintah yang sudah sangat lama dan wajar. Tetapi mari malam hari ini, kita menjadikan itu satu komitmen yang baru. Kita terapkan secara radikal dalam hidupku, hidupmu. Amin. Kalau secara fisik saja, dunia dipaksa masuk dalam kehidupan normal baru. Bagaimana saya dan engkau secara rohani? Apakah kita bilang, begini-begini saja kondisi sekarang berubah sangat signifikan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mulai dari model kita beribadah saat ini, apakah engkau bisa serius mengikuti ibadah di tempatmu? Atau engkau katakan, enggak, saya hanya bisa serius kalau datang ke gereja. Semua harus dimurnikan. Namanya beribadah kepada Tuhan, mau di gereja kah, mau di rumah kah, mau dimanapun, hati ini yang dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, Jesus Christ is coming. Renungannya, are you waiting for Him? Apakah saya dan engkau sungguh menantikan Dia? Apakah engkau sangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali? Apakah gerejanya kita sangat menantikan kedatangan kembali? Itu nanti ditunjukkan dalam kehidupan kita. Kalau sikap kita, betulkah kita menantikan Dia atau tidak? Di slide selanjutnya dicontohkan seperti ini. Saat Tuhan Yesus Kristus datang kembali, maka Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tidak ada kedok, tidak ada masker itu ya, yang seperti Joker itu siapa itu ya. Masker yang dapat menyembunyikan hidupmu yang sebenarnya. Saat Tuhan datang, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura. Engkau akan dilihat oleh Tuhan Yesus, didapati sebagaimana apa adanya engkau. Engkau tidak dapat bersembunyi di balik pendetamu. Oh, karena pendeta saya ini baik, maka ya saya lihat, saya anak bimbingannya, ini pembimbing saya, ini pendeta saya, dia orang baik, maka ya orang pasti kenal saya. Oh, itu jemaat ini, pasti dia baik-baik. Tidak ada lagi yang bisa bersembunyi di balik seseorang atau apapun. Mau di balik pembimbing rohani saya itu baik, dia pasti selalu doain saya. Nah, terus ya pokoknya saya pasti tercover, sehingga menjadi tidak bertanggung jawab secara khusus untuk hidupnya sendiri. Atau, saya sudah berada di gereja yang ini gereja yang luar biasa, lawatan Tuhan luar biasa. Pastilah saya juga terhitung jemaat yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saat Tuhan Yesus datang, engkau tidak bisa sembunyi di balik perkara-perkara ini. Atau di balik status sosial. Orang kenal saya sebagai orang yang baik, suka nyumbang. Iya, Bapak Ibu. Mungkin orang kenal engkau sebagai orang yang seperti, tetapi hatiku dan hatimu hanya Tuhan yang bisa kenal. Riwayat hidup saya dan engkau, saya dulu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Pasti Tuhan perhitungkan itu. Nah, kalau sekarang, ya pokoknya dulu saya sungguh-sungguh, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita tidak dapat sembunyi di balik masker-masker, kedok-kedok yang seperti itu. Pertumbuhan rohani tidak bisa nebeng, numpang. Roh Kudus diutus kepada masing-masing orang percaya. Saya dan engkau kepada semua gereja Tuhan, kita nggak bisa nebeng. Bahkan mau nebeng suami, mau ikut imannya istri,
Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus diutus kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kita harus dengar-dengaran, saling menasihati, saling mengasai, saling menjagai, iya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita punya pertanggungjawaban masing-masing. Itu saat Tuhan Yesus datang kembali. Tidak ada nebeng. Oh, saya sudah ada di gereja yang seperti ini, pasti saya tercover, maka saya akan dinilai sebagaimana nilai-nilai gereja ini. Kembali kepada diri masing-masing. Bagaimana kita melayani dan mengasihi itu. Selanjutnya, rindu kedatangan Tuhan Yesus kembali itu akan terlihat dari antusias memperbaharui hidup dipimpin dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau saya bilang, Tuhan Yesus, kapan Engkau datang? Saya rindu. Oleh karena itu ini Tuhan, saya mau supaya saat Engkau datang, Engkau dapati hidupku ini sudah direstorasi. Antusias memperbaharui hidup, memperbaharui oleh pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja terus sampai hari ini, amin, untuk memperbaharui gerejanya. Dan apakah saya dan engkau katakan, iya Tuhan, ya saya mau berubah, saya mau berubah, saya mau berubah. Hidup yang diperbaharui. Hidup kudus, tinggalkan dosa-dosa. Kesenangan-kesenangan masa lalu yang menghambat pertumbuhan rohani, tinggalkan semuanya. Hidup kudus. Saya dan engkau, kita menanti-nantikan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kapan pastinya Tuhan datang, tetapi mari persembahkan hidup yang kudus. Amin. Fokus pada panggilan, jangan buang-buang waktu. Saya katakan kepada diri saya sendiri, ayo fokus pada panggilan, jangan buang waktu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, ingat, Roh Kudus bicara, hei kamu sedang buang-buang waktu itu. Ayo, jangan buang-buang waktu. Fokus pada panggilan. Kemudian Yohanes 1 ayat 8 tadi, kamu akan menerima kuasa. Kita menjadi saksi Kristus. Yang terpenting, Tuhan bilang yang terpenting itu kamu jadi saksi. Urusan kapan saya datang itu bukan urusanmu. Yang penting kamu jadi saksi Kristus. Saksi yang penuh kuasa. Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi yang penuh kuasa. Tuhan tidak cari lagi siapa ini kan. Oh harus dari gereja ini. Oh harus. Bukan. Tetapi siapa yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menjadi saksi Kristus. Amin. Terima Tuhan. Itu tugas saya dan engkau. Menjadi alat. Tidak usah jual mahal. Tuhan, saya mau jadi saksimu Tuhan. Tuhan yang taruhkan kuasa Roh Kudus. Kemudian hidup normal, pola hidup kalau untuk COVID pola hidup sehat, sama kita juga pola hidup surgawi. Baca firman, doa, bersaksi, bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Pola surgawi. Bukan hal baru, hal yang sudah lama tercatat di firman Tuhan. Tapi mari kita mau terapkan itu secara radikal. Karena Tuhan Yesus bilang, I'm coming soon. Aku datang segera. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, tidak perlu fokus pada tanggal dan jam berapa Tuhan Yesus datang. Kapan ya, tanggal berapa ya, oh begini hitung-hitungannya. Memang penting, perlu. Tetapi bukan itu fokusmu. Kisah para Rasul pasal pertama ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu kesimpulan. Jadi ya jangan habiskan waktu kapan datang. Siapa tahu besok, siapa tahu lusa. Bukan itu urusan saya dan engkau. Urusan saya dan engkau, kita menjadi saksi. Amin. Tuhan. Selanjutnya, dan kisah para Rasul ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari hari-hari ini kita mau hidup dalam satu gaya hidup yang baru. Tidak bisa lagi kita ikut-ikutan bahwa maaf kata, contoh, kami ini di gereja Kristen Kemah Daud. Ini gereja yang sungguh-sungguh. Apalagi dulu, waduh, kalau sudah sampai seperti itu repot. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita tidak hidup dalam histori, dalam sejarah, tapi hari ini kuasa Tuhan terus bekerja. Jangan bilang, oh itu pendetaku hebat, itu pembimbingku hebat. Syukur hebat. Kalau tidak hebat, waduh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, ada kudus yang hebat. Dan inilah yang dalam momen kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, yang lebih penting kita ingat, Tuhan katakan, I am coming soon.
saya akan datang segera. Berbahagialah hamba-hambaku yang didapati sedang mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau sibukkan diri kita menjadi saksi-saksi Kristus. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau merendahkan diri, kita mau tutup renungan kita pada malam hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami jemaat-Mu, Engkau sudah ingatkan kembali Tuhan, bahwa Engkau, Tuhan Yesus, akan datang segera Tuhan. Bukan urusan kami untuk mengetahui tanggal dan jam berapa Engkau datang, tetapi Tuhan Yesus, Engkau sudah perintahkan, supaya kami Tuhan, dalam masa-masa menanti kedatangan-Mu, supaya kami menjadi saksi. Dan bukan hanya sekedar saksi Tuhan, tapi Engkau sudah perlengkapi kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus itu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jika dunia saja dipaksa untuk masuk dalam suatu kehidupan yang normal baru, terlebih lagi kami anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Hari-hari kedatangan-Mu semakin dekat Tuhan. Roh Tuhan sedang membangunkan gereja-Mu ya Tuhan, sedang membangunkan jemaat-Mu. Bapa di surga, pada malam hari ini saat kami dengarkan firman-Mu, mari Tuhan yang jamah setiap kami ya Tuhan. Supaya kami katakan kami tidak mau hidup lagi seperti masa-masa lalu. Kami tidak mau lagi dibiarkan untuk menipu diri kami sendiri. Tapi Tuhan, kami mau komitmen Tuhan. Sekalipun orang lain bersikap seperti itu, tapi Bapa di sorga, ini aku, hidupku. Ini keluargaku. Kami mau berjalan seturut dengan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, Tuhan, hamba berdoa. Ini doa seru kami umat-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah segala kebebalan dari hati dan hidup kami ya Bapa di surga. Tapi supaya sungguh hati yang lemah lembut itu Tuhan, ada dalam hidup kami. Saat Roh Kudus berbicara, maka kami mengikutinya. Supaya terjadi percepatan rohani, terjadi terobosan-terobosan rohani Tuhan. Dalam kehidupan rohani kami anak-anak-Mu. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Di dalam gereja-Mu Tuhan, dalam tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat Tuhan sudah mengingatkan kami akan cara ini. Roh Kudus yang terus bekerja untuk membimbing. Roh Kudus yang terus menyelesaikan bagian-Mu Tuhan. Mempersiapkan kami gereja-Mu. Menjadi mempelai wanita yang dewasa Tuhan. Gereja yang dewasa. Yang akan siap disandingkan dengan mempelai Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih untuk tiap suara-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam setiap hati dan pikiran kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kami yang tempat Tuhan dengar Tuhan renungan ini. Bapa kami rindu, kami berdoa, kami minta dengan cara-Mu sendiri. Mari Tuhan yang sampaikan pesan-Mu ini Tuhan. Supaya kami juga berubah Tuhan dengan sikap hidup kami ya Bapa di surga. Gereja ini juga berubah Tuhan dengan sikap yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terpujilah nama. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Renungan ini pada malam hari ini kita mau sama-sama terima Bapa Surgawi. Kita angkat tangan-tangan kita. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami rendahkan hati, kami buka hati kami Tuhan. Kami melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa. Dan kami sungguh percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah sesaat pun meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menyediakan segala berkat yang luar biasa yang terbaik bagi kami Tuhan. Oleh karena itu dengan iman, dengan ucapan syukur kami mau melangkah, meraih, menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hidup kami ini juga Tuhan, menjadi saluran Tuhan, berkat bagi saudara-saudari kami yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak di surga, secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, di mana hari-hari ini saudara-saudara kami Kedar dan Bayot yang sedang mencari Tuhan kebenaran ya Bapak di surga. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, sama seperti Tuhan sudah mendapati kami. Mari dengan cara-Mu sendiri Tuhan, Engkau yang mendapati mereka. Pakai kami juga gereja-Mu Tuhan, untuk menyatakan Injil Tuhan, atas mereka ya Bapak di surga. Kami berdoa memberkati Tuhan, setiap saudara-saudari kami Tuhan, Kedar dan Bayot Tuhan. Tuhan Yesus, mari pengenalan akan Tuhan
Kristus. Jamahan dari Tuhan Yesus dari surga itu nyata atas hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah renungan kami pada malam hari ini. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan.